Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, shalom, semangat yang baru di pagi hari, anugerah Tuhan yang senantiasa baru buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita datang dengan tujuan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau datang memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan, kesehatan, anugerah yang baru Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena kematian-Mu memberikan kami kemenangan, oleh karena kematian-Mu memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan sampai saat ini kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Terimalah persembahan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita ingat kasih-Nya, ya, kematian Tuhan untuk membuat kita semakin hidup dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
sembah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian bahwa hari inilah hari yang terbaik, dimana karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita beri yang terbaik, kita puji Dia, karena hal kita layak dipuji dan disembah. Puji Tuhan. Haleluya.
turut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup kita tak sama lagi dengan dunia ini. Kita tidak kompromi lagi dengan dunia ini. Kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Aku hanya dunia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa.
Jumat Agung, hari kebangkitan, tetapi ini suatu peringatan untuk kita sadar betapa begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan beri kesempatan yang lain, tetapi mari kita duduk di kaki Tuhan, kita dengan Tuhan, menikmati karya penebusan Tuhan yang seharusnya hidup kita diubahkan, tidak sama lagi dengan dunia ini. Haleluya, haleluya. Kami sujud, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau hidup, Engkau ada sampai saat ini. Engkau menunggu kedatangan kami, membawa kami kembali masuk dalam kerajaan surga. Ajar kami untuk taat dan setia sampai akhir Tuhan. Kami berbeda dengan dunia ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Haleluya. Sungguh
Karena ini bukan upacara. Kami datang untuk memahami, supaya mata hati kami terbuka, sehingga pikiran kami terbuka akan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan, akan setiap rencana-rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus, tanggalkan hikmat-hikmat kebodohan dunia yang selalu membatasi kami untuk mengerti rencana Allah yang sesungguhnya. Patahkan segala hikmat-hikmat dunia yang membuat kami terbelenggu akan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, lepaskan pikiran kami dari segala ikatan mamon, harta kekayaan dunia yang membuat kami buta akan kerajaan sorga. Biarlah Roh Kudus masuk dalam hati kami. Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, urapilah umat-Mu Tuhan, agar mereka sampai di ujung jalan di bawah Tuhan dalam kerajaan surga. Haleluya! Terpujilah Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Selamat pagi, shalom. Haleluya, shalom. Ya, pagi-pagi mau kita keluarkan dulu suara kita. Kita katakan shalom. 1, 2, 3. Shalom. Haleluya, amin. Ya, belum ada yang sarapan ya. Sudah ada. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hari ini kita masuk ke dalam satu rencana besar Tuhan, yaitu kebangkitan. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Dia pernah berpesan, jangan kalian cari aku di antara orang mati. Nah, pagi-pagi sekali Maria dan Maria yang lain pergi ke kubur. Sampai di kubur mereka tidak melihat Yesus yang hari Jumat kemarin di kubur, tidak dilihat lagi. Yang mereka lihat hanya kain peluh. Di situ ada, mereka temui orang malaikat yang berkata, dia sudah tidak ada di sini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini satu peristiwa. Kebangkitan ini nggak bisa direnungkan. Tapi kebangkitan ini bagian dari rancangan Allah sebelum Yesus naik ke sorga. Kebangkitan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih tepatnya saya mau katakan, membawa paradigma kerajaan sorga. Bahwa apa yang selama ini dikerjakan manusia, yaitu sakit, pergi berobat, sembuh. Selama ini apa yang dikerjakan manusia, sekolah, pintar, berhasil, hebat. Ya, apa yang selama ini dikerjakan manusia, bisa bikin pesawat, bisa bikin komputer, bisa bikin segala macam, bisa bikin baju, bisa bikin peradaban hidup, bisa bikin rumah bagus, selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika Yesus turun ke dunia, Dia menyembuhkan, Dia membangkitkan orang mati, Dia merubah air jadi anggur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semuanya hanya akan berakhir dan akan hanya menjadi ucapan bibir selama ada di dunia. Tapi mengenai kebangkitan, saudara, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Dia mengalahkan maut, Dia tidak ditemukan di dalam kuburannya. Itulah pekerjaan Tuhan yang membawa kita kepada satu keilmuan, kalau boleh saya katakan satu keilmuan, kalau orang-orang yang terlalu logik hidupnya, bahwa ada satu tujuan Allah. Engkau bukan hanya diciptakan untuk sakit, berobat, sembuh, tapi engkau bisa mati, bangkit, dan engkau hidup kembali.
Amin. Nah saudara tidak boleh, tidak bisa datang ke dokter itu. Saudara tidak bisa tanya profesor yang paling pintar di dunia ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kebangkitan Yesus bukan sebuah yang harus kita renungkan, tetapi itu harus sebuah pukulan bagi kita untuk mengerti the next, yang berikutnya, yang selanjutnya. Makanya ketika Yesus direndahkan serendah-rendahnya di kayu salib di Golgota, sampai taat Yesus di kayu salib, sampai mati dengan taat di kayu salib, Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya tuntas, dan dia bangkit. Dan dia bangkit itu, Tuhan berkata, aku akan meninggikan dia, sehingga semua yang ada di bumi tunduk. Semua yang ada di bumi ini bukan ketika kita jadi raja di dunia ini semua orang tunduk sama kita. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara berada di tempat yang paling tinggi yang disediakan Tuhan dalam kerajaan surga, maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, maka dunia ini tidak ada apa-apanya dalam pandangan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang kemudian, langit baru, bumi baru bukan hayalan, bukan sesuatu yang datang dan yang kita tidak bisa pikirkan. Ya, mari kita baca dulu saudara dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul 10 ayat 39. Kisah Rasul pasal 10. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 10. Saya baca ayat 39. Dan Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, baca ayat 40. Begini firman Tuhan, saya baca 39, Bapak Ibu baca ayat 40. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. 2, 3. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. 2, 3. Amin. Dan dia telah menugaskan kami yang makan minum bersama dengan dia, yang hidup bersama dengan dia, yang murid-muridnya yang selalu menjadi saksi hidup dengan segala perbuatan Yesus, menugaskan murid-muridnya untuk memberitakan, untuk bersaksi bahwa Yesus dialah Tuhan Allah yang menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Apa yang saudara lihat di sini? Bahwa pemahaman murid tentang Yesus sebelum dia dibangkitkan, setelah dia dibangkitkan. Saudara, sebelum Yesus bangkit, murid-murid Yesus hanya tahu bahwa Yesus membuat mujizat-mujizat. Hanya tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Tapi setelah Yesus bangkit,
Mereka mengerti bahwa Allah telah menentukan dia menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apa salah satu yang dikerjakan Yesus supaya kebangkitan Kristus ini membawa kita kepada pemahaman tentang kerajaan sorga, mengangkat cara berpikir kita. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah semua kepercayaan kita. Saudara, kalau hanya percaya untuk disembuhkan, itu pun sia-sia. Kalau hanya percaya Tuhan untuk disembuhkan dari penyakit, itu sia-sia juga. Kalau saudara hanya iya, aku udah percaya, aku udah berdoa supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan menyembuhkan, supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan melindungi, supaya Tuhan menjaga, itu pun walaupun dikabulkan Tuhan, itu juga konsepnya sia-sia. Ya, itu tidak membawa saudara kepada satu kenaikan pengertian tentang kerajaan Allah. Saya harap kita ngerti, amin. Ya, tentang satu kehidupan. Makanya orang dibilang tentang surga, apakah itu hayalan? Apakah itu mimpi? Apakah itu jelas atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah saya bersyukur saya dapat kesaksian yang luar biasa. Ya, saya cukup dapat pengertian yang sangat jelas. Kematian bapak saya pada tanggal 2 Juli di pagi hari Kamis, dia dijemput oleh Tuhan. Dia berkata, Tuhan Yesus sudah datang menjemput bapak, dan dia sudah berdiri di depan pintu itu, saudara, dan dia mendoakan kami satu persatu. Dikasihnya ayat firman Tuhan waktu itu memang, cuma kita nggak ada yang nangkap firman itu. Iya, Lon, ini ayat kau, didoakannya. Kita, ini ayat kau, didoakannya. Karena abang saya yang paling besar waktu itu di Pekanbaru, udah kuliah. Terakhir sama mama saya, dia pegang, dia pamit, dia bilang, aku pergi. Terus digenggamnya tangannya ini, satu tangan kiri diangkatnya. Tuhan Yesus, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia ngorok dan dia pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau melihat inilah peristiwa, apalagi Yesus dengan murid-muridnya, saya saja yang melihat peristiwa seperti itu hari ini, itu menjadi salah satu dasar iman yang saya pakai untuk mengerti ternyata ada kehidupan, ada Tuhan yang membawa kita ke tempat yang baru. Amin. Tuhan menjemput, Tuhan datang. Tuhan tak kirim dari surga Google Map, di Sherlock datang sendiri. Saudara, tidak. Bapak saya, dia bilang dia dijemput. Saudara, dia tidak dalam keadaan sekarat, dia tidak di ruang ICU, dia waktu itu dalam keadaan sehat. Ya, dia dalam keadaan sehat dan dia dalam keadaan benar-benar waras, tidak halu. Nah, itu kesaksian yang membuat saya ada yang berikutnya. Kemana dia dibawa oleh Tuhan? Kemana dia bersama dengan Tuhan? Nah, kalau kita menyaksikan orang yang dijemput Tuhan, nggak perlu air mata sebenarnya. Nggak perlu air mata. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita cukup berkata yang dari tanah, ya kembalilah ke tanah. Selesai dia di tanah. Ya, nggak usah lagi nangis-nangis di kuburannya, karena saudara sedang menangisi tanah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah,
Kita lihat dalam kitab Kolose, maksud dari kebangkitan Yesus. Kolose pasal 3. Mari kita baca. Haleluya, amin. Ya, Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi Kristus di dalam. Lanjut. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama. Amin. Nah, ini anak-anak sekolah. Kalian itu sekolah hanya untuk dipakai pikirannya, memikirkan apa yang akan kita kerjakan di dunia. Ya, tapi kebangkitan Kristus itu sekolah akademi yang membawa pikiran kita memikirkan perkara yang di atas. Nah, kita aja di sekolah masih nyontek, belum lulus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya orang Kristen itu punya tingkatan kecerdasan. Gak hanya mengolah limbah jadi pupuk, gak hanya bisa membuat kapas jadi baju. Seharusnya kemampuan orang Kristen yang mengalami, makanya kebangkitan Kristus bukan untuk direnungkan, bukan untuk diingat-ingat, bukan untuk diupacarakan. Oh, kalau engkau dibangkitkan oleh Yesus Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Ada kemampuan berpikir. Enggak hanya mikir, Tuhan kami mau makan apa. Waduh, Tuhan bilang, aduh, kebangkitan Kristus tidak hanya membuat orang Kristen mengeluh, hanya mikirin mau makan apa, mau pakai baju apa, mau cari biaya sekolah di mana. Halo, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nikmati hari ini. Ya, pikirkan perkara yang di atas. Terus orang Kristen bingung, gimana cara memikirkan perkara yang di atas, sedangkan tagihan masih banyak. Gimana memikirkan perkara yang di atas? Waktu Stefanus dirajam orang dengan batu, dilempari dengan batu, itulah martir pertama. Dan dia menengadah ke langit. Dilihatnya apa? Langit terbuka. Dan dia saksikan Anak Allah, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu dalam keadaan menderita. Ya, itu dalam keadaan dianiaya, berat. Tapi lihat mindsetnya. Saudara, lihat kemana dia bawa pikirannya. Oke, kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-7. Buka cepat saja. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saya ayat yang ke-55. Perhatikan di Alkitabnya, kalau saudara lebih cepat membukanya di Android saudara. Mulai dari ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit
lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan saya kalau setiap kali baca ini saya ingat bapak saya yang mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawa. Saudara, ya, itu menjadi teladan yang luar biasa bagi peristiwa perjalanan iman saya. Sekalipun waktu itu tidak ngerti. Habis bapak saya meninggalkan, saya masih bandal juga. Saya masih kacau hidupnya. Masih rusak juga, saudara. Tapi apa yang pernah sama dengan murid-murid Yesus? Waktu Yesus masih hidup, kenapa kamu masih belum percaya? Yesus selalu bilang, kenapa masih belum percaya? Tapi setelah Yesus bangkit, terjadi perubahan. Saudara, kalau dulu Yesus, kalau banyak orang memuji di gereja, ada orang mati hidup, mungkin pendetanya akan disanjung. Kalau ada seorang pendeta menyembuhkan orang buta, mendoakan orang buta, dan orang buta itu melihat, pasti pendetanya akan dicari semua orang. Seperti Pastor Simon. Tapi saya sama sekali tidak tertarik dengan itu. Ya, kenapa? Saya bukan tidak suka kesembuhan. Itu pun sia-sia. Saya pun sembuh hari ini, mungkin 10 tahun saya lagi, 10 tahun lagi saya juga akan mati kok. Kenapa mesti takut mati? Saudara, nah, setelah Yesus bangkit, saudara tahu apa yang dikerjakannya tidak seperti menyembuhkan. Dan kebanyakan orang suka dengan kesembuhan. Itu kan praktek agama. Kalau tiap hari ada kesembuhan di gereja ini, semua orang akan datang. Tapi mana yang lebih penting bagi saudara? Tuhan menyembuhkan penyakit saudara daripada menyembuhkan penyakit rohani kita. Mana yang menjadi mujizat bagi saudara? Tuhan menyembuhkan penyakit kita dengan Tuhan menyembuhkan kelakuan kita. Halo? Mana yang menjadi mujizat bagi kita? Tuhan menolong kita dari miskin jadi kaya, daripada Tuhan menolong kita yang salah, yang hidupnya salah, yang hidupnya berdosa jadi benar. Mana yang jadi mujizat bagi saudara? Mungkin orang lumpuh berjalan, bagi kita sudah mujizat. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah ke gereja, yang tidak mau ke gereja? Tidak penting ke gereja. Ketika dia bisa dijamah Tuhan, dan dia walaupun dia punya kaki, dia tidak bisa ke gereja. Kemarin di Facebook saya lihat itu yang dikutip orang, jadi orang suka mengutip salah satu korbannya Ibu siapa? Kristianus siapa namanya? Henny. Nah, di salah satu korbannya dia bilang begini, orang yang takut akan Allah, orang yang takut akan Allah bukanlah orang yang rajin ke gereja. Orang yang takut akan Allah bukanlah orang yang suka menghafal, membaca ayat Alkitab. Nah, ini dikopi sama orang. Saya kalau jumpa sama ibu ini, saya akan protes, kamu tidak gembala. Terus kalau kamu tidak takut akan Tuhan, gereja kosong. Dia korbannya di mana coba? Dia khotbah di gereja.
Terus dia ajarkan jemaat orang yang takut akan Allah bukanlah orang yang rajin ke gereja. Nah, udahlah ibu, kami takut akan Tuhan. Terus besok nggak naik ke gereja. Kenapa kalian nggak ke gereja? Nah, lu korbannya demikian. Saya pikir ini orang asal korban. Itulah pendeta. Kalau nggak benar diproses. Orang yang takut akan Allah bukanlah orang yang rajin menghafal ayat, yang suka menghafal ayat. Nah, jadi orang Kristen yang takut akan Allah yang nggak tahu ayat. Terus apa dong patokan? Kan membuat bingung kan khotbah-khotbah yang gini. Tapi banyak orang suka. Tidak diambilnya, di-downloadnya, dijadikan jadi status Facebooknya. Terus dia tidak nongol-nongol di gereja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makanya orang kita, saya harus bilang, kita harus baca Alkitab. Terus kalau saya takut akan Allah, terus saya tidak pernah baca Alkitab. Bukan ini kok tandanya. Saudara yang dikasih Tuhan, nah saya suka kemarin waktu Bante yang dengan Ustadz apa itu. Kalau dia ceritakan ajarannya jauh lebih bagus lagi ajarannya. Dia kemana-mana cuma pakai sendal jepit aja. Kemana-mana nggak pegang duit. Ya, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, paradigma. Nah, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, stop, tidak ada lagi kesembuhan. Ya, ini bukan manusia sakti yang bangkit hidup pasti disembah-sembah orang. Tapi saudara tahu apa tanggung jawab Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati? Apa yang menjadi sasaran, yang menjadi proyek kerja Yesus? Padahal dari kebangkitannya sampai dia naik ke surga ada berapa hari? Ada 40 hari. Mulai dari kebangkitan sampai dia naik ke surga 40 hari. Dan ada 11 kali dia menunjukkan diri. Kalau dalam bahasa Alkitab dibilang menampakkan. Nampak itu seperti penampakan. Bisa iya, bisa mimpi, bisa hayalan, bisa halu. Tapi kalau dalam bahasa aslinya dikatakan Yesus menunjukkan dirinya. Kepada Thomas dia menunjukkan dirinya. Kepada murid-muridnya dia menunjukkan dirinya. Masih ada 11 kali perjumpaan Yesus. Waktu apa yang dia kerjakan? Apakah dia masih mengerjakan hal yang sama sebelum dia bangkit? Tidak sama. Nah, salah satu yang dikerjakan oleh Yesus, ya. Nanti kalau saya kasih PR, saudara bisa nggak dari 10 pertemuan itu apa aja yang dibuat Yesus? Salah satunya menunjukkan tangannya sama Thomas. Berbahagialah orang yang tidak percaya tapi melihat. Berbahagialah orang yang percaya tidak melihat. Karena Thomas dia bilang, aku mau lihat dulu baru percaya. Dan aku tidak mau percaya sebelum lihat. Itu salah satu yang dikerjakan Yesus. Salah satu paradigma kepercayaan orang yang harus dirubah oleh Yesus. Bukan karena melihat dulu baru percaya, tapi percaya itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Itu peristiwa kebangkitan. Ya. Nah, yang kedua saudara, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24. Sebentar Bapak Ibu yang saya catat di mana? Lukas 24 ayat 45. Ya. Lukas 24 ayat 45. Nah, saya minta Rio baca yang keras supaya semuanya dengar. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit? Ketika dia berjumpa dengan 2 orang murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Nah, saudara, ini yang dikerjakannya, membuka pikiran manusia untuk mengerti kitab suci. Terus pendeta Henry Kristianus bilang, orang yang takut akan Allah bukanlah orang yang rajin menghafal ayat atau membaca ayat. Kalau dia tidak pernah berjumpa dengan firman Allah, gimana dia ngerti? Bagi siapa yang rajin baca kitab, maka step demi step, iya, akhirnya ngerti satu, besok ngerti satu lagi, besok ngerti satu lagi. Memang begitu kalau kita baca kitab. Jemaat yang di gereja GPA jangan kalah sama jemaat yang ada di lapas. Saudara, kalau saya buka ruangan pertanyaan, karena saya bikin pendalaman Alkitab setiap hari Rabu, saudara. Wow, itu pertanyaannya banyak. Bahkan sebelum saya datang, mereka sudah siapkan pertanyaannya. Karena mereka ketika baca Alkitab di kamarnya, nggak ngerti, catat. Nanti kita tanya Pak Pendeta. Nah, saya yang kolam, makanya saya juga belajar. Saya lihat tanya jawab Alkitab yang dibuat oleh Stephen Tom. Saya buka YouTube tanya jawab yang dibuat oleh Erastus Sardono, oleh Pendeta Esra Soru juga yang membuka ruang tanya jawab di publik di YouTube. Big Man Sirait. Nah, jadi saya kan jadi ngikut orang bertanya ini, berarti ini jawabnya. Jadi belajar paradigma, jadi pembukaan. Jadi kalau kita tidak mengerti kitab suci, maka ketika Yesus bangkit, dia membuka pikiranmu untuk mengerti kitab suci. Yang tadinya tidak suka, sekarang jadi suka. Yang tadinya abai, sekarang jadi peduli. Amin. Tapi kalau sampai sekarang Yesus sudah bangkit, kita juga nggak pernah peduli dengan Alkitab. Terus apa yang Yesus mau kerjakan? Kita hanya asik menyuruh Yesus ngasih makan kita. Kita hanya berkutat dalam iman. Kita hanya berkutat di gereja ini, Tuhan kami perlu makan, Tuhan kami perlu ini, begitulah sampai mati. No. Bertobat. Amin. Amin. Ya. Terus kalau kita mikirin sorga, gimana makan? Nah, itu orang yang nggak tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kan pakai analogi. Kemarin saya korbankan tentang permain catur. Ya, main catur itu bidak yang paling kecil, yang paling hina itu cuma pion. Amin. Pion itu tidak ada langkah mundur. Pion itu hanya ada satu langkah maju. Bukan kayak mesa. Udah maju ke sana lompat, diancam masuk lagi markas. Kuda udah gagal lompat sana lompat sini, diancam lagi sana masuk markas. Mereka bisa maju, mereka bisa mundur. Tetapi pion dia harus maju. Langkah demi langkah dia harus tempur, maju, tidak ada mundur. Nah, ketika si pion ini sampai di markas lawan di seberangnya, sampai dia di titik rumah lawannya, pion sampai di ujung jalannya, dia bisa jadi mesa nggak? Dia bisa jadi benteng nggak? Asal dia sampai, walaupun selangkah, dia bisa jadi apa saja. Kalau dia sampai pada target, pada jalan hidupnya. Makanya ketika Yesus turun ke dunia jadi manusia paling hina, Yesus itu turun ke dunia ibarat catur jadi pion. Dan dengan pikul salib dia melangkah selangkah demi selangkah, akhirnya sampailah di Golgota. Sampailah di markas setan itu. Sampailah dia di markas iblis. Karena Golgota disebut bukit tengkorak. Sampailah dia di sarang penyamun. Sampailah dia di rumah maut, Hades. Disitulah Yesus diangkat setinggi-tingginya oleh Tuhan. Amin. Begitu saudara. Jadi kalau orang Kristen dia menerima pikiran yang dibangkitkan oleh Kristus,
Dia tidak berpikir kami makan apa. Karena ketika di genggaman hatimu, di genggaman imanmu, di dalam pikiranmu sudah ada kerajaan surga, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kecuali istri, nggak ada tambahan. Tukar tambah juga nggak boleh. Amin, bapak-bapak. Amin, laki-laki. Ya, yang lain boleh ditambahin. Party house nggak boleh. Cuma satu selama-lamanya. Ya anak-anak ya, jangan mata keranjang. Dan jangan juga mata duitan. Karena itu akar. Nah, apakah pikiran kita sudah dikonversi kepada pikiran sorga? Nah, nggak apa-apa ya. Supaya jangan nanggung ini. Yohanes 10 ayat 17. Lihat. Yohanes 10:17, jemaat yang baca. Jangan sampai tidak ada yang baca. Ya, Yohanes 10:17. 1, 2, 3. Ya. Delapan. Saudara, Bapa mengasihi aku, kata Yesus, oleh karena aku memberikan nyawaku. Makanya banyak orang Kristen belum mendapatkan paradigma dari kebangkitan Kristus. Karena ketika memberi kita bilang itu barang hilang. Apakah sesungguhnya Tuhan melahirkan orang Kristen yang kikir? Dia belum mengerti konsep. Karena ini saya akan sungguh-sungguh menekankannya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk iman, mengatakan untuk menerimanya. Jangankan hanya uang 100.000, jangankan uang 1 juta. Nah, kenapa Yesus dengan rela, dengan ikhlas? Kenapa Abraham punya 1 anak? Tuhan bilang sama Abraham, anakmu yang tunggal kasih. Abraham kasih ya? Kenapa? Kalau pikiran orang hanya pikiran dunia yang dia dapat di bangku sekolah, gak mau. Mungkin Abraham akan bilang gini, Tuhan jangan anakku lah kau minta. Terus kata Tuhan, maunya siapa? Ya istriku lah. Kalau kau ambil dia, kan aku bisa cari bar tahun tinggi. Nah, kenapa Yesus mau memberikan nyawanya ketika Tuhan harus bilang, kau harus terima salib, engkau harus mati di kayu salib, engkau harus mati di kayu salib. Kenapa dia berikan? Karena dia tahu dia akan menerimanya kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa masuk surga dengan pikiran surga kalau dunia ini tidak bisa kita lepaskan. Makanya, waduh saudara, ayat 18 saya baca ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Amin. Makanya dikatakan Tuhan terlebih berkat memberi daripada menerima. Makanya Tuhan balikkan otak kita, ditampar pipi kiri, engkau harus kasih pipi kanan. Kalau ada yang minta baju, kau kasih jubah. Ini pikiran yang sudah dibangkitkan, yang bisa paham ini. Rocky Gerung nggak bisa.
Ya, banyak orang sanggup dengan filosofinya lebih gerung, tapi tidak bisa dia sampai di titik ini. Saudara, kalau ada orang yang mengutukimu, memfitnah kamu, mencaci makimu, pergi sama orang itu, bilang sama dia, berkati aku juga. Minta juga berkat dari dia. Saudara. Nah, ini yang harus dikonversi. Udah terjadi gak kebangkitan itu? Karena kebangkitan, sasaran kebangkitan, engkau pikirkan perkara di atas. Sasaran kebangkitan, Yesus bilang, aku buka pikiranmu untuk mengerti kitab suci. Amin. Saudara, bisa semua dipakai Tuhan. Cuma bedanya saya full time aja. Semua kita bisa kok. Bapak Ricky Oksel itu bisa khotbah lebih bagus dari saya. Pak Sritonga juga bisa. Pak Otang, semua kita bisa kok. Karena Tuhan bilang, aku buka pikiran. Amin. Bisa. Ini bapak-bapak bisa ngajarin anaknya kok. Jangan andalkan saya untuk ngajarin anak. Nggak mesti saya duduk di situ supaya anak-anak ini sungguh-sungguh memuji Tuhan. Mestinya ada orang tua yang perhatian anaknya. Anakku ini dari tadi ngobrol. Saya karena sayang sama mereka. Supaya mereka datang ke gereja untuk memuji Tuhan, bukan untuk main-main. Tapi kan nggak laris gitu. Nah, kalau ada orang tua lihat anak kita nyanyi memuji Tuhan, dia ngobrol, datang duduk situ. Saudara, jangan mesti saya lagi. Nah, kalau dia diberkati Tuhan, dia disayang Tuhan, yang untung siapa? Kan nggak saya. Ma, apa? Aku udah diberkati Tuhan, Mama. Mama mau apa? Nggak pernah ditanya Pak Pendeta mau apa? Enggak. Saya cukup dari anak-anak saya aja nanti. Dari ponaan-ponaan saya. Saudara, nah ketika dia kemarin Eca bilang, Pak, Ma, aku mau pindah kerja. Aku dipilih jadi perwakilan kantor RAPP di Kuala Lumpur. Kaget, kapan kau masukkan? Siapa orang dalamnya? Ya orang dalamnya Tuhan kok. Jadi dia yang pegang perwakilannya di Kuala Lumpur, RAPP. Gak ada yang tahu. Yang untung siapa? Ya orang tuanya. Nah, kalau anak-anak ini dipakai Tuhan, orang yang bodoh bagi dunia dipakai Tuhan mempermalukan orang pintar, yang untung siapa? Nah, saya paling hanya bisa mendorongnya aja. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya perbaiki paradigma kita. Jangan hanya untuk masa depan, sampai ke surga. Sampai dia duduk di surga pun pikiran kita harus sampai. Satu orang ibu membawa kedua anaknya siapa? Yohanes dan Yakobus, dipegangnya kiri kanan. Ini ibu-ibu hebat. Ibu yang punya mindset sampai ke surga. Ibu yang punya pikiran sampai ke surga. Dulu mama saya kelas 4 SD, saya udah dileskannya main gitar. Dan tidak tahu jalan Tuhan rupanya ketika bapak saya menjadi pendeta, saya yang diarahkan menjadi gitar, pemain gitar. 4 SD, tapi itu hanya masih mindset dunia. Ya, saudara, kelas 4 SD, mana ada di Bangkinang dulu les gitar itu? Gak ada les musik. Paling yang ada waktu itu les jahit, les mengetik, les bahasa Inggris pun di tahun itu gak ada. Saya kelas 4 SD itu sekitar tahun 80. Yang ada waktu itu les komputer juga gak ada. Yang ada les salon pun waktu itu baru mulai. Itu yang pertama kali Ibu almarhum Panjaitan yang membuka salon di Bangkinang. Ya, Butanamora nama salonnya. Tahun-tahun itu yang orang tahu les salon, les kursus jahit, les mengetik. Mama saya datang dia sama si Ilu, ajarkan ulun main gitar.
diberikanlah saya gitar, saya les gitar. Itu ibu, saudara. Ya. Nah, dua ibu ini membawa dua anaknya. Dia bawa sama Yesus. Yesus, kalau nanti di kerajaan surga aku mau kedua anak ini duduk, satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu. Itu ibu hebat. Siapa ibu-ibu yang menginginkan anaknya masuk surga? Kalau dia nggak tahu surga, gimana dia punya keinginan? Makanya kebangkitan Kristus membawa pikiran kita, pikirkanlah perkara di atas. Amin. Dibuka Tuhan pikiran kita. Nggak ada lagi ketika Yesus bangkit, tak hanya lagi ngurus penyakit orang, udah selesai itu. Mindset, paradigma, kecerdasan rohanimu. Nah, apa kata Yesus? Wah, hebat kali permintaanmu ini. Sampai Yesus bilang, aku tidak sanggup melakukannya. Hanya Bapa di surga yang bisa menentukannya. Wah, itu di luar pikiran. Tuhan Yesus kaget mendengar permintaan seorang ibu. Nggak bilang, ini anakku, satu kau jadikan polisi, satu kau jadikan tentara, satu kau jadikan dokter, satu kau jadikan bidan, satu kau jadikan guru, satu kau jadikan gubernur. Saya tanya hati ibu-ibu, dari dalam hatimu yang paling dalam, pernahkah engkau mendoakan anakmu menyebut namanya? Tuhan, aku mau anakku ini masuk surga. Ayo, saya tanya hati ibu-ibu yang paling dalam hari ini. Engkau sudah melahirkannya 9 bulan dalam kandungan. Detak jantungmu sama dengan detak jantung anak. Ya, ketika doamu sampai kepada Tuhan, itu kontak sama mereka. Karena Tuhan titipkan ciptaannya dalam kandungan seorang ibu selama 9 bulan. Ya, tanya hati ibu-ibu yang paling dalam. Ketika engkau berlutut, engkau sebut namanya. Aku ingin Tuhan jujur dari hatiku yang paling dalam. Aku ingin Benaya ini masuk surga. Aku ingin dia duduk di sebelah kanan. Terima kasih Tuhan, aku tak minta yang lain. Amin. Kalau masuk surga saja dibawa oleh Tuhan, apakah sulit bagi Tuhan untuk menjadikan anak kita hanya manajer? Sekarang nggak susah. Umur orang 30 sekarang nggak jadi bisa menjadi manajer. Saudara, ya, umur 30. Nah, kemarin saya ngomong dengan ayah saya Edi yang di RPP. Dia ngasih tahu sama anak-anak saya, ngasih tahu banyak. Trik-triknya begini-begini, 30 tahun bisa jadi manajer. Kalau hanya jabatan dunia, kalau hanya ingin cari. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya dalam hati yang paling dalam, itu pasti diberikan Tuhan. Yang penting anakku ini bisa masuk surga. Amin. Nah, ini sudahkah pikiran kita ini dikonversi ketika kebangkitan Kristus? Naikkanlah level pikirannya, level pikiran kerajaan surga. Amin. Nah, kita masuk dalam Yohanes. Kenapa hari ini agak panjang? Karena ini kan sarapan sepuasnya. Ya, kalau kayak di hotel ada bubur, ada soto, ada roti, ada nasi goreng, mie goreng. Nah, kebetulan hari ini hotel tutup, yang ada cuma lontong. Ya. Anak-anak saya kalau bawa hotel bintang berapa Pak? 5. Wah, dari bayarannya makanannya banyak itu, komplit kalau bintang 5. Bintang 4 agak kurang. Tapi nggak apa-apa lah, makan sambil minum di pinggir kolam renang. Nyumbur lagi makan lagi, nyumbur lagi makan lagi.
Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Ya. Matius 16 ayat 24. Baik. Amin. Ayat kita baca. Ya. Lalu 23. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ayat 25, silakan 2, 3. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena siapa? Karena Yesus, ia akan memperolehnya. Makanya Yesus bilang, aku berikan nyawaku. Dia rela kehilangan nyawanya. Karena dia bukan pakai pikiran dunia, bukan pakai pikiran yang tamat dari SMA 1, bukan pakai pikiran yang tamat dari S1, USU atau UNRI. Nggak mau, nggak mempan. Sekalipun IP-mu 3,9. Nah saudara, nah ini kecerdasan surga. Ya, nah ini yang mau saya tantang dalam pikiran kita hari ini. Saudara, siapa yang yakin hari ini kalau engkau memberikan perpuluhanmu karena Tuhan, kalau engkau memberikan korbanmu seperti Abraham, dia berikan anaknya yang diminta Tuhan. Seberapa tahu pikiran saudara, seberapa tahu pikiran kita bahwa apa yang kita berikan itu akan kembali, bukan hilang. Dan itu judulnya bukan pengeluaran. Nah saudara, ayat 26. Apa gunanya saudara tidak memberi, saudara tidak berkorban sama Tuhan? Apa gunanya engkau punya seluruh dunia, kau punya semuanya, hebat, jadi orang paling kaya di dunia, apa yang dia tidak punya? Ya, Eka Cipta, Sukamto Tanoto di Indonesia, apa yang dia tidak punya? Ada orang jual istana pun dibelinya itu. Orang jual klub bola pun dibelinya, sak bola-bolanya, dengan pemain-pemainnya, dengan pelatih-pelatihnya, dibeli banyak duit. Tapi Tuhan bilang, untuk apa kau punya tapi kau kehilangannya? Nah kenapa orang Kristen juga masih ambisius? Saya tidak larang kita jadi orang kaya, tapi kayalah kita karena sudah punya harta di surga. Amin. Kayalah. Jadi seberapa banyak pikiran saudara secara normal, pikiran kita ini secara normatif, pikiran ini yang mengerti. Sehingga Abraham kasih anaknya, ya Tuhan, ambil, saya rela, saya ikhlas, saya sukacita. Nah Tuhan, diikatnya, nyalakan api, diambilnya pisau, mau dipotongnya. Stop. Mindsetnya itu saudara. Gereja kita tidak menganut sistem iuran. Karena kita menggunakan firman Tuhan, perpuluhan. Tetapi sesungguhnya saudara tahu yang diminta Tuhan bukan 1/10, seluruh hidupmu persembahan kepada Tuhan. Amin. Seluruh hidup kita itu adalah persembahan kepada Tuhan. 1/10 itu baru langkah pertamanya saja. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Itu. Saudara lihat dalam kitab Lukas. Saya minta Bapak Oksel baca. Lukas 12 ayat 33.
sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi buah, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan dengan api. Terus Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mau masuk surga tapi hatinya nggak ada di sana. Kenapa? Karena hartanya nggak ada. Nah makanya di dunia ini engkau siap kehilangan apapun. Kita berkorban kepada Tuhan, kita memberi kepada Tuhan, kita memberi kepada orang. Saudara tahu, itu dikonversi Tuhan di sorga sana, ditumpuki Tuhan di sorga sana. Amin. Begitu. Nah itu konsep berpikirnya. Makanya kalau kau dibangkitkan, pikirkan perkara di atas. Jangan pikirkan 10 hektar yang ada di batang ulang. Pikirkan perkara yang di atas. Amin. Ih, kena banjir. Udah tergenang kebun kita, buah pun trek, pupuk pun susah. Pikirkan perkara yang di atas. Kalau saudara punya pikiran di atas, Tuhan, kalau aku kehilangan karena Engkau, aku akan dapat lagi. Amin. Makanya Tuhan mengajar orang Kristen itu jadi pohon. Ya mungkin ini saatnya tidak berbuah, tapi kalau kita pohon, pasti ada musim berbuahnya. Amin. Itu mindsetnya Tuhan. Nggak usah stres. Udah berapa rugi kita? Saudara, sama dengan buah pohon jatuh, diambil orang, yang dipetik orang, yang dicuri orang, yang dilempar orang. Apakah dia kekurangan? Musimnya berbuah lagi, tambah banyak. Minta laku, iya kan? Sama dengan dulu ibu-ibu suka minta daun pandannya ibu gembala, minta daun jeruk. Mereka minta bukan untuk dipakai, minta 1 karung untuk dijual. Sampai saya pernah, ibu kenapa tidak tanam aja? Terus dia bilang begini, iya Pak, kalau diambil apa kok Pak, pandanku tambah banyak Pak. Iya memang tambah banyak. Begitu dah cara dia menghibur ibu gembala. Bu, kalau ngambil bukan daun, putus 1 truk, masukkan karung, ini kayak orang membabat aja ini. Terus dia bilang filosofinya, Bu, kalau ikut diambil Bu, besok tambah banyak pandan ibu kok. Emang iya tambah banyak, walaupun digundulinya waktu itu. Nah sekarang sampai bingung bu gembalanya, udah tambah banyak, gara-gara banyak orang pipis di situ. Udah itu bukan WC. Karena rimbun kan, orang suka sembunyi sih. Untung gak ada orang. Pok. Ada sosis. Gak berketawa aja. Terus orang lagi minta apa? Daun jeruknya. Daun jeruk itu kan mama dulu. Nih, Nov katanya tanam. Iya, dari mama dulu ya. Mamaku udah meninggal, pohon jeruk yang dikasihnya masih ada. Tanam ya, tanam. Datang lagi ibu-ibu. Mungkin karena dia tahu dari waktu itu ibu itu banyak. Orang Batak tuh elok gitu. Minta, dia bawa ke kresek. Sekali dilihat itu saya, dia bawa 1 kantong Pak. Wah, ya udah biar aja. Nah. Jadi begitu datang lagi, ibu untuk apa? Iya untuk kami pakai. Ada warung kami bla bla bla. Bu, nanti kalau diambil daunnya, apalagi kalau dipatahkan, tambah banyak nanti Bu. Enak di lu, enggak enak di gue. Tapi ya udahlah, kita ikhlas saja. Yang terserah kau lah, sak karetmu dewe. Ngerti dia ya? Akhirnya iya kok tambah banyak daunnya. Itulah pikiran surgawi, amin. Jangan susah hati kita. Nah, gak perlu. Kita ini pohon kebenaran, amin. Amin. Paradigma kebangkitan itu ada.
Kalau nyawamu hilang karena aku, kembali. Amin. Saudara mau kembalikan kepada Tuhan, ini persembahanku ya Tuhan. Kalau engkau dengan pikiran Kristus, dengan kebangkitan, kembali nggak itu? Kembali. Makanya saudara yakin nggak? Aku ditanam orang hari ini, aku dikubur orang hari ini, aku juga bangkit hari ini Tuhan. Amin. Jangankan uang. Ini kalau dikubur jasnya tinggal. Ya, kalau dikubur gigi ini pun tinggal. Saudara ada yang kita mau. Tapi apakah Tuhan tak kembalikan? Kembali. Hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita nyanyikan pujian dan syukur. Haleluya. Maaf ya agak panjang ya. Bahwa jika engkau dibangkitkan oleh Yesus Kristus pada hari ini, pikirkanlah perkara di atas. Jadikan hidup kita persembahan. Seluruhnya adalah persembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan.
Tuhan di dunia ini. Hilang uangmu, persembahanmu, kau berikan. Orang yang punya pikiran surga kembali. Yesus berkata, aku berikan nyawaku dan aku berhak menerimanya kembali. Apa yang diberikan Yesus termasuk nyawanya tidak pernah hilang ternyata. Itulah orang yang punya pikiran surga. Kalau saudara masih merasa hari ini mengembalikan milik Tuhan satu kehilangan, bertobat. Tuhan tidak butuh uang saudara. Saudara butuh satu hari nanti berada di tempat yang baru. Engkau perlu satu hari nanti rumah yang baru, dunia baru, langit baru. Saudara, dunia ini sia-sia. Dunia ini sementara dan sia-sia. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran. Tuhan ingin kita hidup di tempat yang baru, langit yang baru, dunia yang baru, kehidupan yang baru. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah kami dan Roh Kudus menginsapkan kami supaya hari ini kebangkitan Yesus membawa kami pada untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bukalah pikiran kami untuk mengerti kitab suci, mengerti rancangan Tuhan, sampai di balik tabir, sampai di balik langit, the next kehidupan. Engkau bawa pikiran kami kepada langit baru, bumi baru. Di dalam nama Yesus, anak-anak ini juga Aba doakan agar mindset berpikir mereka tidak hanya duniawi yang singkat ini, tidak hanya duniawi yang sebentar ini. Mereka juga perlu kehidupan yang akan datang. Mereka juga perlu kehidupan yang kekal, yang mereka bisa lebih hebat lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari tetap kita setia mengikut caranya Tuhan, jejaknya Tuhan, sampai waktunya kita kembali bersama dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Apapun yang ada dalam diri kita, yang kita sudah mengerti, kita pahami, mari kita lakukan dengan hati iman yang percaya kepada Tuhan. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, buat karya salib-Mu untuk membuat kami semakin mengerti arti pengorbanan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Tetapi hari ini bukan saja kami memperingati, tetapi kami semakin dalam lagi untuk mengenal Tuhan dan melakukan taat kepada perintah Tuhan. Hidup tidak kompromi dengan dunia ini lagi, tapi hidup menurut apa kata Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami lakukan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang benar-benar ada Tuhan di hati kami, bahwa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukannya, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bangkit, kita serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Puji Tuhan. Silakan dulu. Baik, saat ini kita akan bacakan warta jemaat